Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma'afatu. Perkenalkan, nama saya Trisiswoyo. Saya mahasiswa Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo Tambak Beras Jombang. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori proses dalam motivasi atau proses teori. Motivasi adalah salah satu faktor yang penting yang menggerakkan tindakan seseorang dalam mencapai tujuan. Dalam psikologi dan manajemen ada berbagai teori yang mencoba menjelaskan bagaimana motivasi bekerja. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah teori proses. Dalam video ini kita akan membahas 4 teori penting yang termasuk dalam kategori ini. Yang pertama yaitu teori harapan, yang kedua teori penentuan tujuan, yang ketiga teori penguatan, yang keempat yaitu teori keadilan. Di sini kita akan mulai dengan memahami masing-masing teori. Untuk teori yang pertama yaitu teori harapan atau ekspektansi teori. Teori harapan dikembangkan oleh Viktor Fromm dan berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan tentang tindakan yang akan mereka ambil untuk mencapai suatu hasil. Fromm berargumen bahwa motivasi seseorang tergantung pada 3 faktor. Yang pertama yaitu harapan atau ekspektasi. Sejauh mana individu percaya bahwa usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Yang 3 faktor yang kedua yaitu instrumentalitas atau instrumentality. Dalam faktor ini yaitu menjelaskan sejauh mana individu percaya bahwa kinerja yang baik akan diikuti dengan imbalan atau hasil yang diinginkan. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor valensi atau valence. Dalam faktor ini menjelaskan sejauh mana individu menginginkan atau menghargai imbalan yang akan mereka terima. Secara sederhana, orang akan lebih termotivasi untuk berusaha jika mereka yakin usaha mereka akan membuahkan hasil yang baik, yang pada gilirannya akan memberikan mereka imbalan yang mereka anggap berharga. Untuk teori yang kedua yaitu teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Teori penentuan tujuan dikembangkan oleh Edwin Locke dan menyatakan bahwa tujuan yang jelas, spesifik, dan menantang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja seseorang. Menurut teori ini, tujuan berfungsi sebagai pendorong utama dalam mengarahkan perilaku dan usaha seseorang. Dalam teori ini ada beberapa prinsip penting. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas dan spesifik lebih efektif daripada tujuan yang umum atau tidak jelas. Yang kedua yaitu tujuan yang menantang tetapi dapat dicapai, dapat meningkatkan motivasi lebih besar daripada tujuan yang terlalu mudah. Yang ketiga yaitu umpan balik atau feedback. Ini sangat penting untuk mengetahui apakah seorang berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan mereka. Dalam teori ini ada beberapa contoh dalam kehidupan, yaitu seorang pelajar yang memiliki tujuan spesifik seperti mendapatkan nilai A di dalam ujian mata pelajaran matematika akan lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan hanya memiliki tujuan umum seperti belajar yang baik. Untuk teori yang ketiga yaitu teori penguatan atau reinforcement theory. Dalam teori ini berasal dari psikologi behavioristik yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini berfokus pada bagaimana perilaku dapat dimodifikasi melalui penggunaan penghargaan dan hukuman.
Dalam konteks motivasi, teori ini menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang positif atau penghargaan akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif atau hukuman akan cenderung dihindari. Dalam teori ini ada 4 jenis penguatan yang dikenal. Yang pertama yaitu penguatan positif atau positive reinforcement. Dalam jenis penguatan ini memberikan imbalan untuk perilaku yang diinginkan. Untuk yang kedua, jenis yang kedua yaitu penguatan negatif atau negative reinforcement. Dalam hal ini yaitu menghilangkan stimulus negatif setelah perilaku yang diinginkan terjadi. Untuk jenis yang ketiga yaitu hukuman positif atau punishment. Dalam hal ini memberikan stimulus negatif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Untuk jenis yang keempat yaitu hukuman negatif atau extinction. Dalam hal ini menghilangkan imbalan atau penghargaan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dalam teori ini contoh kehidupan sehari-hari yaitu seorang manajer memberikan bonus atau penguatan positif kepada karyawan yang mencapai target yang akan mendorong mereka untuk terus bekerja keras. Sebaliknya, jika ada karyawan yang melanggar aturan, mereka mungkin akan dikenakan sanksi atau hukuman positif. Untuk teori yang terakhir atau keempat yaitu teori keadilan atau equity theory. Dalam teori ini dikembangkan oleh John Stacey Adams dan berfokus pada bagaimana individu menilai kesetaraan dalam hubungan sosial, termasuk dalam konteks pekerjaan. Menurut teori ini, orang membandingkan rasio antara usaha atau input yang mereka berikan dengan imbalan atau output yang mereka terima, dan mereka ingin merasa bahwa rasio ini adil atau sebanding dengan orang lain. Ada beberapa konsep kunci dalam teori ini. Yang pertama yaitu input. Dalam kunci ini yaitu menjelaskan tentang upaya, waktu, keterampilan, pengalaman, dan sumber daya yang diberikan oleh individu. Untuk kunci yang kedua yaitu output. Dalam hal ini merupakan imbalan yang diterima seperti gaji, penghargaan, pengakuan, atau promosi. Untuk kunci yang ketiga yaitu perbandingan sosial. Dalam hal ini yaitu individu membandingkan input dan output mereka dengan orang lain untuk menentukan apakah mereka diperlakukan secara adil. Dalam teori ini, jika individu merasa bahwa mereka mendapatkan lebih sedikit imbalan dibandingkan dengan orang lain yang memberikan usaha yang sama, mereka akan merasa tidak adil, yang dapat mengurangi motivasi mereka. Sebaliknya, jika mereka merasa dihargai dengan adil, motivasi mereka akan meningkat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di teori ini yaitu seorang karyawan yang mungkin merasa tidak termotivasi jika mereka merasa bahwa dia bekerja lebih keras daripada rekan kerjanya namun mendapatkan penghargaan yang sama atau bahkan lebih rendah. Itulah 4 teori utama dalam teori proses yang dapat membantu kita memahami bagaimana motivasi bekerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing teori tersebut antara lain teori harapan, teori penentuan tujuan, teori penguatan, dan teori keadilan memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana individu termotivasi dan bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi dalam konteks pribadi ataupun organisasi maupun di tempat kerja kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang ingin memahami lebih dalam tentang motivasi dalam teori proses yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu video dari saya. Apabila ada kekurangan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau permisah sekalian,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di kedepannya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.